Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Geonet hari ini ya. Perkenalkan saya Haikal Khair Amir dari Sales dan Marketing di Geonet Infomedia yang hari ini kebetulan saya akan menjadi host ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang karena izinnya webinar ini dapat berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join dengan kita sharing hari ini mengenai paper ya. Perkenalkan juga kami adalah Geonet Infomedia. Kami adalah GIS Solution Company atau GIS Solution Company yang fokus pada beberapa solusi seperti salah satunya software, hardware, training, database, and app development, professional services, serta survei dan mapping. Juga kami juga menyediakan software-software karena kami merupakan authorized reseller dari software GIS khususnya ArcGIS dan Global Mapper. Selain itu ada juga Avenza, ada Citra, ada New Century dan beberapa software lainnya. Jadi jika rekan-rekan semua selanjutnya memiliki kebutuhan software untuk atau solusi geospasial, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi kami di Geonet. Acara hari ini kami mengangkat tema What's New in Global Mapper version 24.1. Jadi kemarin sudah ada update dari versi 24 ini. Dan dalam kesempatan ini rekan-rekan sekalian akan mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai fitur terbaru dari versi 24.1 ini. Semoga dengan adanya webinar ini dapat membantu rekan-rekan untuk lebih mengeksplorasi dan bisa mengefektifkan penggunaan Global Mapper rekan-rekan semua ya. Kemudian untuk mendukung acara ini, mohon untuk tetap mengaktifkan fitur mute di Microsoft Teams. Namun jika rekan-rekan ingin bertanya, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di chatbox di Microsoft Teams-nya ya. Dan pertanyaan ini nanti akan kami jawab di sesi Q&A di akhir acara. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung diketik, nanti kita catat dan akan langsung dibahas di akhir acara di Q&A. Kemudian nanti rekaman acara ini akan tersedia di channel YouTube Geonet Media. Link YouTube ini nantinya akan dikirimkan bersamaan dengan free e-sertifikat ke dalam email-email rekan-rekan yang terdaftar dalam form feedback yang akan kami bagikan di akhir acara nanti. Jadi jangan lupa untuk mengisi form feedback-nya di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat juga dengan link YouTube ini. Hari ini acara akan dipandu oleh Mas Lukman Hakim sebagai pembicaranya. Beliau merupakan seorang expert untuk software Global Mapper ini dan merupakan remote sensing team leader di Geonet. Dalam kesempatan ini beliau akan sharing pada rekan-rekan mengenai solusi dan update yang ditawarkan oleh software Global Mapper versi 24.1 ini. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat, aku persilakan kepada Mas Lukman. Silakan Mas Lukman. Baik, terima kasih, Mas Haikal atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu di webinar bersama dengan Geonet Infomedia, webinar Global Mapper versi 24.1.
Eee, Mungkin, bagi Bapak dan Ibu yang belum, mmm, mengetahui Global Mapper, mungkin bisa, saya jelaskan sedikit karena Global Mapper itu adalah, software GIS yang, sangat, bagus dalam pengelolaan data spasial. Dan yang sekarang ini versi terbarunya adalah versi 24.1, di mana nanti fitur-fiturnya, mungkin akan bisa membantu pekerjaan Bapak dan Ibu ke depannya. Eee Agenda pada acara pagi hari ini, terdiri dari 3. Yang pertama adalah penjelasan mengenai highlight fitur-fitur, Global Mapper versi sebelumnya, yaitu versi 24, dan yang selanjutnya adalah, fitur terbaru Global Mapper 24.1, dan yang terakhir adalah demo Global Mapper 24.1 yang nanti akan saya, eee lakukan. Nah, ini adalah, sekilas dari, fitur Global Mapper versi sebelumnya, yaitu versi 24. Fitur terbarunya itu, ada 8, yang terbaru. Di antaranya adalah combining single band image yang nantinya bisa, melakukan composite band pada Global Mapper dari data citra satelit. Lalu yang kedua adalah new raster contrast option, ini nanti kaitannya dengan penajaman citra. Yang ketiga adalah 3D vector improvement, ini kaitannya dengan, visualisasi data 3 dimensi vektor. Yang keempat adalah PDF page linking, jadi nanti user bisa memasukkan, PDF, berupa lampiran PDF yang nantinya dimasukkan ke dalam data vektor. Yang kelima adalah script recording, ini sangat membantu bagi mereka yang, menginginkan, otomatis, proses dari Global Mapper. Yang keenam adalah kriging analysis, itu kaitannya dengan, fitur prediksi dari data-data ketinggian atau elevasi untuk mengetahui area-area yang tidak terjangkau. Yang ketujuh adalah pixel to point overlap, ini kaitannya dengan pengolahan data drone, nanti akan ada tambahan berupa report overlap, dari foto-foto yang sudah direkam. Dan yang terakhir adalah LiDAR SWOT separation visualization, seperti yang ada di layar itu adalah, pemisahan dari data LiDAR yang bertampalan. Nah, ini, highlight dari versi sebelumnya bisa Bapak dan Ibu lihat pada channel Genotiva Media. Selanjutnya ini adalah fitur terbaru dari, Global Mapper versi 24.1. Ada 8, di antaranya dibagi atas 2, yaitu dari apa namanya, fitur untuk Global Mapper yang biasa dan juga, Global Mapper, yang versi Pro. Yang pertama ada RIM RIM atau RAM, yang kedua adalah New Resampling Methods, itu nanti kaitannya dengan, raster. Yang ketiga adalah Insert Map Elements, yang keempat adalah Convolution Filter. Yang kelima adalah Python Script Builder, yang keenam itu adalah New LiDAR Hole Classification, yang selanjutnya adalah P2P Wizard, dan yang terakhir adalah Point Cloud Compare. Nah, apa saja sih dari fitur-fitur ini, penjelasannya sebagai berikut. Ini adalah yang pertama adalah RAM, atau disingkat sebagai Relative Elevation Grid. Di mana nanti fitur ini bisa mendeteksi highlight atau wilayah terrain, berupa sungai atau daerah-daerah di sekitar sungai. Di mana RIM itu, ditunjukkan pada sisi kuning itu, yang di layar. Jadi yang warna kuning itu adalah, daerah-daerah sungai yang sudah didefinisi melalui, line fitur yang kita miliki. REM ini juga sebutannya sebagai River Elevation Models. Selanjutnya adalah New Resampling Methods. Ini kaitannya dengan data raster di mana, fitur ini pada versi 24.1 itu untuk meningkatkan, display dari ketajaman data citra yang kita miliki. Selanjutnya adalah Convolution Filter Pro. Ini hampir sama seperti, resampling, cuman untuk di Global Mapper Pro itu ada tambahannya, yaitu, ada custom filter yang nantinya bisa berikan berupa bobot metrik yang nantinya bisa di-custom oleh, user.
Lalu ada juga namanya, tombol bounce atau tombol, apa namanya, tombol daerah, jadi mana si user bisa memproses wilayah, citra yang ingin ditajamkan sesuai dengan keinginannya. Fitur berikutnya adalah Python Script Builder. Jadi yang terbiasa menggunakan, Python pada software GIS lainnya, di Global Mapper juga sudah ada, dan ini akan memudahkan bagi user dalam, membuat, script Python, karena, nanti, si Global Mapper bisa merekam, apa namanya, proses dari, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh user nanti ke dalam bentuk script, Python. Berikutnya adalah insert map elements, ini kaitannya dengan, layout. Jadi di Global Mapper sekarang sudah ada, eee, inset atau berupa tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi dari, elemen-elemen, untuk kelengkapan simbol atau pembuatan layout peta. Nantinya bisa mempermudah atau, menambah, eee, kelebihan dari, apa namanya, peta yang akan diproduksi oleh si user. Jadi sehingga nanti, pembaca peta akan bisa memahami apa yang, dimaksud oleh peta tersebut dan bisa ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi seperti yang hasil di layar. Selanjutnya adalah fitur mengenai dengan, LiDAR, di mana, pada Global Mapper, versi Pro itu bisa mengklasifikasi, pole atau tiang listrik yang sudah didefinisikan sebagai, eee, automatic classification of non-ground. Jadi, yang sekarang ini, Global Mapper bisa mendeteksi, data LiDAR berupa pole atau tiang listrik secara otomatis. Berikutnya adalah P2P Wizard atau bisa disebut sebagai Pixels to Point Wizard. Ini merupakan, fitur tambahan dari pengolahan data drone di Global Mapper, yaitu berupa tampilan, predefined project, di mana nanti user bisa, memilih output mana yang ia inginkan berdasarkan kebutuhan. Nah, sekian dari presentasi saya, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi pada, eee, demo di Global Mapper versi 24.1. Ya, ini adalah tampilan dari, Global Mapper versi 24.1, versi yang Pro. Jika Bapak dan Ibu sudah mengupgrade-nya ke versi ini, maka tampilannya seperti yang ada di layar. Yang pertama nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur yang namanya, REM. Jadi fitur REM ini kaitannya dengan, meng-highlight atau mengklasifikasikan, daerah wilayah sungai atau sekitar sungai. Jadi yang dibutuhkan pada, fitur ini adalah, data vektor berupa garis atau line yang didefinisi oleh si user. Yang ada pada tampilan, Bapak dan Ibu adalah data, elevasi atau data DEM, di suatu daerah berbukit dengan sungai. Nah, dengan, fitur REM ini, kita bisa mendefinisikan, daerah sungai atau daerah sekitar sungai dengan cara kita memberikan atau membuat sebuah, data vektor berupa line. Di sini saya membuat suatu, eee, data vektor atau berupa line, tujuannya untuk, eee, mengetahui daerah mana saja yang berupa sungai. Jadi, dengan menggunakan, data line ini, software akan men-generate, daerah-daerah, sungai atau daerah sungainya sendiri
dengan menggunakan, tools yaitu analisis, Grid, Relative Elevation Grid atau REM. Di sini kita bisa, ditampilkan berupa tampilan rem generation dan juga adalah grid bounce-nya. Eee, Secara default tampilannya, settingannya seperti ini. Lalu ketika diproses maka nanti akan menghasilkan, wilayah yang di-highlight yaitu daerah sungainya. Jadi mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat perbedaan, ketika, dam yang belum dilakukan analisis REM dan setelah dilakukan analisis REM. Dan ini akan sangat membantu ketika kita ingin mengetahui, di data dam atau data elevasi kita itu sungainya tuh ada di mana aja. Ya, itu adalah dari fitur REM, Global Mapper atau Relative Elevation Model. Selanjutnya, kita beralih ke New Resampling Methods. Ini sebenarnya untuk versi Global Mapper, Basic dan, Pro itu, eee, sama. Kalau untuk, versi Basic itu disebut dengan, resampling methods atau biasa, sedangkan untuk yang di Pro disebut convolution filter. Nah, perbedaannya nanti akan saya jelaskan. Jadi yang ada di layar, kaca Bapak dan Ibu ini adalah sebuah data citra satelit yang, belum dilakukan, filter, eee, resampling atau disebut, filter penajaman. Nah, dengan adanya filter, ini, maka data raster yang kita punya itu bisa dipertajam, secara signifikan, yaitu dengan menggunakan, eee, resampling dengan metode sharpen. Ini kita bisa bisa menajamkan, eee, data citra yang kita miliki. Ada beberapa tingkatan untuk sharpen, ada sharpen, 1, ada sharpen 2, dia lebih tajam lagi, dan ada juga sharpen atau high pass, ini kaitannya untuk, daerah-daerah yang lebih, eee, apa ya, berbukit gitu. Nah, jadi nanti hasil tampilan, citra yang kita miliki itu bisa sedikit lebih tajam dan bisa kita lakukan untuk klasifikasi atau kita bisa identifikasi. Nah, untuk yang, versi Pro, data filter dari, Sharpen ini didefinisikan sebagai, apply convolution filter to layer. Jadi untuk yang versi Pro ini nanti, kita bisa melakukan, apa namanya, custom. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan, filter sesuai dengan, rumus, metode kernel, atau juga nanti, bisa dilakukan, bounce. Jadi seperti ini, saya ingin memproses penajaman citra di daerah, yang saya pilih, maka hasilnya, menghasilkan layer baru. Bisa Bapak dan Ibu lihat itu perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan penajaman, raster ya, atau menggunakan, filter convolution. Dan ini bisa kita ekspor menjadi, citra yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Itu adalah fitur kedua dari Global Mapper, versi 24.1. Selanjutnya kita beralih ke inset atau inset map. Jadi, di inset map ini, gunanya untuk menampilkan, tampilan 3 dimensi atau 2 dimensi untuk kebutuhan, layouting peta gitu ya.
Yang ada di layar Bapak dan Ibu ini adalah data DEM beserta dengan kontur yang saya generate di Global Mapper. Di sini saya ingin, melakukan, proses layouting tapi, layouting-nya udah saya buat, template-nya. Nah, seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu, ini adalah hasil dari layouting di Global Mapper. Nah, untuk versi 24.1 ada fitur namanya Insert Map Element. Jadi kita bisa memasukkan data 3 dimensi atau pet profile juga bisa. Pet profile 2 dimensi view atau 3 dimensi view dengan catatan, eee, 3 dimensinya atau fitur 3 dimensi viewer-nya itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Nanti dia akan mendeteksi secara otomatis si software dan kita bisa memasukkan, apa namanya, tampilan elemen untuk kebutuhan, peta. Kalau misalnya dirasa, tampilan, 3 dimensinya kurang pas, kita bisa mengeditnya. Jadi, ini bisa kita geser dulu. Terus saya juga ingin mengganti, tema dari 3D viewer-nya. Nah, untuk mengupdate-nya cukup mudah dengan menggunakan, klik kanan properti lalu di-update, maka dia sudah bisa, sesuai dengan, tampilan 3 dimensi yang ada pada desktop. Begitu juga dengan, insert map untuk 2 dimensi, dia akan mengambil yang versi 2 dimensinya saja atau versi, tampilan 2 dimensi. Lalu nanti file, template ini bisa kita save atau kita ekspor ke PDF geospasial. Itu merupakan, fitur dari Insert Map yang ada di Global Mapper versi 24.1. Selanjutnya kita beralih ke, Python Script Builder. Python Script Builder ini, di versi sebelumnya itu dinamakan, script building ya. Script building ini jadi untuk aktivitas yang ada pada Global Mapper, baik itu nanti proses pengolahannya segala macam. Nah, di versi 24.1 itu sudah ada, untuk bahasa pemrograman, Python. Nah, seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu, ini ada namanya Python, yang kita bisa, membuat script Python dari hasil, pengolahan yang kita lakukan di Global Mapper. Tujuannya ini untuk eee, aktivitas yang kita lakukan di Global Mapper. Di sini saya akan mencoba untuk meng-create kontur dari data DEM yang ada yang saya punya. Nah, nanti ketika saya buat, nanti akan pada jendela script builder ini akan terbentuk, komen, berupa apa namanya, komen pemrograman yang ada di Global Mapper beserta dengan parameternya. Ini baru versi untuk yang, GMS atau Global Mapper Script, yang versi untuk Python-nya kita bisa mem melihatnya. Lalu dari, data kontur ini misalnya saya ingin, mengekspor data konturnya, maka, hasil ekspornya itu juga, dari komen, ekspor itu akan terekam. Di sini hasil skripnya itu nanti bisa kita ekspor ke dalam bahasa, Python dalam bentuk, Python script.
Nah, ini kalau bisa Bapak dan Ibu lihat ini adalah, script yang terbentuk dari, 2 langkah ya. 2 langkah yaitu memasukkan data, DEM beserta dengan, pembentukan kontur serta ekspornya. Script ini bisa diedit dan, segala macam sesuai dengan kebutuhan dan yang terbiasa menggunakan Python mungkin, akan, memudahkan ya bagi, mereka karena sudah, direkam oleh, Global Mapper melalui fitur, eee, script builder ini. Selanjutnya itu adalah, fitur mengenai P2P Wizard. Jadi, P2P Wizard ini, kaitannya dengan, data drone atau pengolahan data drone. Ketika Bapak dan Ibu ingin mengolah data drone di Global Mapper, pastinya fitur ini akan, cukup, berguna bagi mereka yang ingin, mengolah, eee, data hasil drone tapi hanya menginginkan satu output atau mungkin output lainnya. Nah, ini adalah tampilan dari Pixel 2 Point Wizard, di mana nanti, untuk memasukkan, data drone atau data foto image-nya kita cukup, melakukan drag foto tersebut, maka kita bisa, memulai untuk menyimpan project. Tuh, kamera modelnya bisa kita cari sesuai dengan, yang ada di. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu skip kalau misalnya tidak ingin menggunakan, fitur P2P Wizard. Tapi untuk pada saat ini, ya saya akan mencontoh bagaimana, proses dari P2P Wizard ini. Jadi, ketika Bapak dan Ibu menggunakan, P2P Wizard, maka nanti akan disuguhkan dengan beberapa output, yaitu Auto Image, 3D Point, 3D Model, Quick Auto Image, dan Quick 3D Model. Setiap, output ini nanti dia settingannya akan berbeda untuk, prosesnya. Contohnya untuk, Quick Auto Image, di sini nanti akan terbentuk, atau output yang apa namanya, terchecklist itu hanya auto image-nya saja. Tapi bisa Bapak dan Ibu definisikan misalnya saya butuh auto image dan point cloud. Jadi tujuan dari, fitur P2P Wizard itu adalah untuk predefine atau mendefinisikan, output mana atau output tunggal mana yang akan diproses begitu. Dan ketika, dirasa sudah cukup atau mungkin ada, penambahan data GCP segala macam, itu bisa dilakukan dan tinggal di-run maka nanti, eee, si software akan memproses data foto. Nah, ini hasil contoh dari, yang sudah saya proses. Dia akan menghasilkan data, auto image-nya, lalu data mesh-nya ya untuk versi 3 dimensi atau 3D modelnya, dan juga, data LiDAR-nya. Nah, itu adalah, terkait dengan, apa namanya, fitur terbaru, pengolahan global drone di Global Mapper versi 24.1 yaitu, P2P Wizard. Selanjutnya adalah,
eee, Point cloud compare. Jadi terkait dengan data LiDAR di Global Mapper juga bisa melakukan, komparasi data point cloud di mana nanti, ketika Bapak dan Ibu memiliki 2 buah data LiDAR di mana yang satu itu adalah hasil perekaman di tahun sebelumnya atau tahun lama dan yang satunya lagi adalah tahun terbaru. Nanti, bisa dilakukan, pendeteksi. Nah, seperti yang ada di layar ini adalah data LiDAR, tapi dia berbentuk foto kerikil. Nah, di sini ada 2 layer di mana, pas apa, layer pertama itu adalah layar awal pada saat pemba perekaman data ini, lalu layar kedua adalah, perekaman di selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat ada sedikit perubahan, dari batu-batu kerikilnya itu. Nah, dengan menggunakan, fitur Compare Point Clouds, nanti, kita bisa mendeteksi, eee, objek-objek mana yang, terjadi perubahan di data awal atau data pertama. Nah, untuk yang di versi 24.1, ada tambahan settingan yaitu berupa, report ya, report, jarak dan, perbedaan. Nah, yang merah-merah ini merupakan apa namanya, poin-poin LiDAR yang mana di, eee, layar kedua itu tidak ada di layar pertama. Jadi adalah, software Global Mapper akan mendeteksi perubahan yang terjadi dari data awal terhadap data yang terbaru. Dan yang poin-poin merah ini adalah, ya apa namanya, data-data titik LiDAR yang, terjadi perubahan. Ini juga bisa kita aplikasikan terhadap, eee, perubahan lahan atau segala macamnya. Dan yang di sisi kanan itu adalah, statistik yang nantinya mungkin berguna bagi, analisis berikutnya. Selanjutnya kita akan menuju ke fitur terakhir, itu adalah New LiDAR Pole Classification, yaitu, fitur untuk mengetahui atau mengklasifikasikan, tiang-tiang listrik. Untuk yang fitur ini saya tidak memiliki datanya, jadi saya hanya memberikan nanti rekaman video. Nah, ini adalah, fitur dari, pole classification atau klasifikasi, tiang listrik yang ada di Global Mapper versi 24.1. Di sana bisa Bapak dan Ibu lihat, eee, hasil dari, pole itu adalah nanti akan select data LiDAR yang ditunjukkan pada warna biru, itu akan atau classify dengan menggunakan, fitur namanya Automatic Classification of Non-Ground LiDAR Point. Jadi nanti, sudah masuk ke dalam, klasifikasi otomatis, bersamaan dengan, klasifikasi data, vegetasi dan segala macam dan, tambahannya adalah Classify Poles. Jadi nanti hasilnya, dia bisa mendeteksi, poles atau tiang-tiang listrik.
Ya kurang lebih mungkin itu apa namanya, fitur dari Global Mapper versi 24.1. eee, Fitur ini mungkin, fitur-fitur yang ada di Global Mapper terbaru ini bisa jadi akan berguna bagi Bapak dan Ibu dalam, kerjaan atau, kaitannya dengan aplikasinya. Ya, Mas Haikal mungkin, dari saya sudah cukup. Iya, terima kasih untuk Mas Lukman pemaparannya ya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi Q&A. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Ahmad, apakah ada penambahan format file extension untuk import atau ekspor yang berbeda antara Global Mapper versi 21 dan Global Mapper versi 24? Mungkin bisa dibantu Mas Lukman? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada penambahan format file extension untuk import ekspor yang berbeda antara GM-V21 dan V24? Eee, Kalau dari ekstensinya mungkin ada penambahannya, Pak. Tapi karena, formatnya itu kan banyak dari apa, yang ada di Global Mapper itu, dia bisa menambah berbagai macam ekstensi atau bisa mengimport, eee, jadi untuk melihat data apa saja yang bisa diimport di Global Mapper itu, bisa dilihat di layar itu ada banyak sekali, dan setiap penambahannya itu pasti, biasanya diinformasikan di bagian, knowledge-nya Global Mapper. Itu bisa Bapak cari di website knowledge Global Mapper, eee, dan, fitur apa, extends dan untuk apa, kaitannya dengan import ekspor itu pastinya, mmm, sama saja, mungkin hanya penambahan dari segi, ekstensi, untuk kaitannya dengan importnya. Misalnya seperti, mungkin, save file eee, yang versinya apa namanya, versi package-nya mungkin atau segala macam itu, mungkin kemungkinan sudah ditambah di versi-versi sebelumnya dan, versi terbaru itu hanya melengkapi yang, belum terjamah oleh, Global Mapper. Tapi kalau kita lihat ini ada banyak sekali, eee, ekstensi atau format-format yang bisa dimasukkan ke dalam Global Mapper. Ya mungkin, itu jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Mas Lukman. Pak Ahmad, apakah sudah cukup jelas ya? Mungkin langsung dilanjut saja nih, ada pertanyaan kedua dari Pak Ardian. Selamat siang, izin bertanya, apakah pengolahan data drone hasil dari Global Mapper sama dengan pengolahan dari Agisoft untuk menentukan GCP, bisa atau tidak? Gitu. Mungkin bisa dibantu? Mungkin ada comparison juga dengan, software, Agisoft ya? Ya, saya ulangi, apakah sama? Iya, kalau dari segi, output itu sama,
Di Global Mapper dia bisa, apa namanya, melakukan dia bisa memproses output berupa point cloud, auto image, dan, mesh-nya, serta juga untuk, penentuan GCP-nya juga bisa dilakukan, misalnya, load control point from text. Jadi nanti kita bisa memasukkan nilai koordinat yang udah kita punya dari tag TXT atau CSV, lalu juga kita bisa menentukan, titik control point-nya sendiri, semisal, filenya itu file GCP-nya tidak ada. Lalu di sini juga kita bisa, memasukkan, apa sih namanya, data titik ikat ya, titik ikat, foto yang bisa kita lakukan. Ya, seperti yang ada di layar, proses dari, apa namanya, pengolahan data drone di Global Mapper itu, eee, hampir sama dengan yang ada di Agisoft. Tapi mungkin kalau di Agisoft itu dia, prosesnya itu dia satu-satu ya. Kalau di Global Mapper itu dia langsung, jadi langsung satu kali proses. Jadi nanti, ketika Bapak dan Ibu memasukkan data fotonya, itu nanti kita bisa melakukan, apa namanya, eee, titik control point segala macam, bahkan kita juga bisa, memasukkan, nilai titik, apa sih namanya, titik ikat citra. Dan untuk, output-nya itu bisa kita pilih mau point cloud saja kah atau langsung kita, masukkan, apa apa namanya, bisa memilih auto image-nya saja atau mesh-nya atau kesemuanya. Ya kurang lebih, dengan satu kali proses kita sudah bisa mendapatkan, ketiga output yang kita inginkan dan satu, report yang nantinya hasilnya itu berupa, ketelitian dan, report dari segi overlap-nya segala macam, kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Penjelasannya apa sudah cukup, bisa dimengerti, Pak? Berarti kita lanjut lagi ke ya baik, terima kasih, Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agus. Izin menanyakan, Pak, untuk, REM itu data dasar dari mana ya? Bisa dibantu Mas Lukman? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk data dasar dari, RM itu dia berupa data raster atau data DEM ya, data elevasi. Jadi nanti untuk, agar apa, fitur siaran itu bisa digunakan atau dilakukan, kita cukup memasukkan data, eee
data raster atau data DEM seperti yang ada di layar. Nah, seperti yang ada di layar, data RAM ini, kaitannya dengan data, eee, digital elevation model. Jadi nanti untuk bisa menggunakan fitur tersebut, kita harus membuat, atau membuat garis ya, delineasi, di mana nanti, daerah sungai mana yang ingin kita sebenarnya enggak, lebih ke arah, si software global mapper ini nanti akan mencari elevasi sesuai dengan, eee, garis yang kita definisikan di atas, data DEM ini. Contohnya saya, menggunakan atau, mendefinisikan garis yang ada di warna biru ini, maka si software akan meng-highlight, data, nilai ketinggian yang, kurang lebih, dilalui oleh garis si, line ini. Baru nanti hasilnya bisa kita lihat menggunakan fitur rem. Nah, kalau misalnya kita membuat garis di tempat lain, apakah nanti hasilnya akan berbeda? Ya, pastinya berbeda. Contohnya saya menggunakan garis atau mendelineasi garis yang, daerah ini juga daerah sungai, cuma mungkin, ketinggiannya itu tidak seperti yang ada di yang biru ini. Dia yang di sungai ini daerah sini itu mungkin ketinggiannya, sungai yang di dataran tinggi ya. Tapi nanti si software dia bisa, mendeteksi, tidak hanya sungai saja tetapi daerah near atau near river atau daerah, sekitaran sungai. Jadi, Bapak dan Ibu tidak harus, mendigit atau membuat gambar, sesuai dengan penampakan sungai karena cukup, 1 garis saja setidaknya mewakili dari, nilai piksel yang mewakili nilai piksel yang, mencakup fitur dari si sungai yang ada di data, DEM. Nah, untuk yang, sungai yang di ketinggian mungkin, sekitar berkisar 10 meteran, itu nanti hasilnya akan berbeda seperti yang, pertama. Karena, dia juga bisa mendeteksi, daerah, sungai, sekitaran sungai. Jadi sesuai dengan, nilai piksel, yang dilalui oleh si garis, yang kita sudah buat itu. Jadi nanti ini kaitannya dengan untuk, sebagai visualisasi, daerah-daerah sungai yang, eee, ditampilkan dalam bentuk DEM. Karena kalau, eee, biasanya kita agak kesulitan gitu kan, ini sungainya yang mana gitu. Jadi dengan adanya RM ini mungkin sedikit membantu untuk memvisualisasikan, daerah sungai atau sekitaran sungainya itu di sekitaran mana, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Lukman untuk Pak Agus sudah, oke ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Astur Kurniawan. Izin bertanya, untuk fitur Adjust File Leader to Elevation Control, apakah dapat dilakukan di versi 2.14 atau 2.14 Pro ya? Mungkin ini maksudnya 24.1 ya? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Lukman? Baik untuk, adjustment, leader to elevation itu, harus menggunakan versi yang Pro, Pak, karena, kaitannya dengan data LiDAR.
Jadi semua data leader atau pengolahan data leader di Global Mapper itu harus menggunakan data yang versi Pro. Karena nanti, eee, kalau nggak pakai yang versi biasa itu nanti yang dat tools-nya leader itu nggak bisa dipakai gitu. Nanti dia harus membutuhkan, eee, ekstensi yang Pro. Begitu juga yang drone. Jadi nanti, eee, adjustment to fit ya, mungkin ini kalau dilihat tools-nya itu yang ini ya, atau yang ini, leader leader QC. Jadi nanti, ya jadi nanti kalau di Global Mapper itu kan yang versi Pro itu untuk yang adjustment to elevation ya, leader-nya itu dia akan menggunakan, versi yang Pro. Kalau kita tarik itu nanti dia, simbolnya di yang segitiga titik itu. Ya jadi nanti akan membutuhkan data leader bersamaan juga dengan, data elevasi. Nanti entar data leader-nya bakalan di-adjustment sesuai dengan, titik DCP atau titik kontrol yang kita punya. Dan itu harus menggunakan versi yang Pro, bukan yang biasa gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Aktual kami sorry tadi saya salah tulis ya. Kita sekarang versi di 23.1 ya. Berarti andaikan kami upgrade pun berarti memang harus, menggunakan yang, tipe Pro ya? Iya betul, Pak, yang Pro. Ya pantes saya klik-klik di situ Nggak bisa tidak ya, Pak? bisa, Iya nggak bisa ya. Tadi, apa namanya, tertarik juga yang fitur drone tadi ternyata yang pixel to point ya. Oh, ternyata iya juga iya memang berarti harus ke versi yang Pro ya. iya, yang Oke. Pro. Terus satu lagi, apa namanya, terkait saya juga banyak menggunakan ini ya, data dengan UAV. Nah, itu yang seperti kita ketahui kan, eee, untuk area dengan cakupan yang luas sekitar 35.000 hektar, GSD di 2 sampai di 5 sentimeter, itu kan kalau kita buat TIF-nya, itu kan besar ya, itu bahkan Iya, sampai besar, Pak. puluhan puluhan giga dan nggak semua user bisa untuk, ini ya, untuk mendapatkan ini. Sebenarnya yang, apa namanya, pengembangan yang saya, apa, ini, saya interest kemarin dengan Global Mapper yang versi yang baru adalah ketika kita buka file TIFF, dia tidak seberat dulu. Kalau dulu itu berat, kalau sekarang itu bisa ringan. Cuma pertanyaan saya, eee, untuk mengkonversi atau meng-convert atau me-reduce image ini, ada nggak ya kira-kira metode yang direkomendasikan, mungkin ke format apa dan kemudian, seperti apa ya untuk settingan yang image-nya itu tidak hilang banget, apa namanya, feel-nya TIFF-nya, tapi Oh iya, Pak. tapi size-nya bisa ini ya, size-nya masih bisa berkurang ya, masih masih masuk akal ya untuk ditangkap user. Mungkin itu sih gambaran pertanyaan saya. Terima Iya, Pak. kasih. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kaitannya dengan, kompres ya atau mungkin misalnya kita melawat atau memasukkan data citra yang big size, tapi kita ingin, bagaimana caranya ketika kita, masukkan lagi itu nanti lebih ringan gitu ya. Nah di Global Mapper itu ada namanya, eee ya, sebagai contoh aja nih, Pak, ya. Ini nanti, ini misalkan ini adalah data citra yang, saya masukkan dan itu berat ya. Nah, itu bisa Bapak, apa namanya, bisa Bapak masukkan lagi ke file Global Mapper dengan agar lebih ringan, itu kita ekspor ketika kita ingin melakukan ekspor, itu kita bisa memilih, ECW file. Jadi nanti di ECW file itu, kita bisa melakukan target compression. Sebenarnya untuk ECW ini dia udah dikompres. Jadi misalkan, eee,
file dari citra Bapak itu misal katakanlah, 4 giga. Nanti ketika dilakukan, ekspor ke dalam ECW nanti hasilnya bisa mencapai, mungkin 1 giga atau mungkin di bawahnya. Dengan, ketajaman, nilai pikselnya itu tidak begitu jauh dari yang, RAW-nya tapi, bisa dimasukkan lebih ringan. Jadi nanti ketika, kita geser-geser, itu dia nggak, apa namanya, nggak nge-lag atau apa ya, nggak patah-patah gitu, karena dia udah dalam format ECW. Dan emang kebanyakan kalau dari pekerjaan saya, untuk data citra yang besar itu saya convert ke dalam, file ECW dulu untuk biar nanti, bisa direview oleh klien. Jadi nanti mereka, tidak tidak berat gitu ketika, data hasil processing fotonya itu dimasukkan ke dalam, device-nya mereka masing-masing. Dan untuk ECW ini dia, sifatnya berupa file hasil ekspor ya, jadi bisa ada di Global Mapper Basic gitu. Ini juga berlaku untuk data hasil ortomozaik yang ada di, hasil dari drone, kurang lebih seperti itu. Jadi, solusinya menggunakan, ekstensi ECW dan ini bisa dimasukkan ke dalam, software-software JIS lainnya, jadi ECW ini memang, eee, mungkin bisa jadi, solusi ya bagi, memiliki data yang besar-besar gitu. Kurang lebih seperti itu Pak, jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih. Berarti tadi untuk apa namanya, compress ratio-nya, recommended-nya tetap di 1:1 ya, untuk yang di ECW Iya, tadi ya? 1:1 Pak. Jadi kalau untuk Iya. settingannya itu ya 1:1. Jadi ibaratnya, ya 1:1. Jadi, dari data raw-nya itu atau data yang besarnya itu kurang lebih kompresinya rasionya 1:1. Tapi kalau misalnya Bapak ingin lebih lebih kecil lagi ya dimentokin aja Pak sampai 100 gitu. Oke oke, terima kasih untuk Iya Pak. masukannya. Oke. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan, berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Kemas Irawan. Apakah Global Mapper yang baru ini dapat mendeteksi raster dan jumlah raster secara otomatis, lokasi GCP yang dipasang atau titik ikat, atau kita masih, harus mencari secara manual? Masih mute, Pak. Ya. Jadi, untuk yang Global Mapper itu bisa deteksi ya, deteksi, jumlah ras. Ini tapi masih kaitannya dengan pengolahan data drone ya, Pak. Jadi kalau untuk pengolahan data drone itu dia bisa mendeteksi, posisi dari GCP untuk untuk di setiap foto. Jadi, eee, titik GCP 1 misalnya, itu dia ada di foto-foto mana saja gitu. Itu bisa dideteksi, mungkin nanti akan saya coba ya. Nah, seperti yang Bapak lihat di layar, itu ketika saya, klik poin 3 atau titik WCP 3 nanti dia akan di Global Mapper akan memberitahu bahwa, oh ini, data titik
poin 3 ini berada di foto, sekian-sekian yang ditandai dengan warna hijau. Nanti tinggal Bapak lihat atau mungkin Bapak cari titik itu berada di mana. Begitu juga nanti untuk titik berikutnya, nanti dia juga akan memberitahu, di foto-foto mana saja berada di, titik poin 4 gitu. Jadi nanti, kita tidak akan kesulitan, untuk mengetahui titik-titik GCP yang, itu di foto mana gitu. Begitu juga nanti, ketika kita melakukan, penambahan titik, titik, control point to image atau titik ikat, jadi nanti kita bisa tahu, misalnya saya taruh di sini, dia nanti akan, dikasih warna biru bahwa nanti foto ini sudah, dilakukan atau sudah dititiki oleh, control, point titik ikat gitu ya, point to image. Jadi di sebenarnya versi global mapper saya kurang lupa juga, itu, kalau nggak salah versi 22 atau 21 ya, itu, fitur ini baru dimasukkan gitu, sebelumnya tidak ada. Jadi untuk yang versi 24 yang terbaru ini pastinya sudah, mengadopsi, hasil dari penambahan-penambahan, terkait dengan, pengolahan data drone. Jadi, eee, jawabannya kita bisa mendeteksi, titik penampakan titik, poin yang ada di persebaran foto gitu. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Baik Pak, apakah sudah cukup jelas untuk, penjelasannya? Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita lanjutkan lagi kepada, pertanyaan berikutnya. Cukup jelas, oke baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, ini dari Pak Uparton Sinaga. Setelah dapat data DEM dari hasil drone, biasanya kita buat kontur. Akan tetapi masih terbaca kontur dari bangunan atau pohon. Di Global Mapper versi 24.1 ini apakah bisa buat kontur agar tidak terbaca bangunan dan pohon tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ingin agar bangunan atau pohonnya itu tidak diikut sertakan dalam proses, pembuatan pembuatan kontur, itu biasanya kaitannya dengan data LiDAR-nya. Jadi data LiDAR-nya itu setelah hasil dari drone itu diklasifikasi terlebih dahulu. Jadi misalnya, kita mengambil yang, ground-nya saja. Jadi nanti apa namanya, hasil dari hasil dari, eee, LiDAR pengolahan data drone, itu drone-nya kita klasifikasi terlebih dahulu supaya nanti, eee, agar bisa yang terbuat atau konturnya itu saat pembuatan dari DEM itu hanya ground-nya saja gitu. Seperti yang ada di layar, ini kan hasilnya semuanya saja ya, semua dari hasil, foto itu nanti dia dalam bentuk, data LiDAR. Nah, kita bisa mengklasifikasikan dulu, si drone-nya itu. Nanti setelah kita classify, baru nanti kita filter. Kita pilih, eee, ground-nya saja atau nanti pada saat pembuatan data DEM, ketika Bapak sudah melakukan filter, nanti tinggal di-filter LiDAR point. Nah, jadi nanti kita bisa memilih, ground-nya saja asalkan, data LiDAR-nya sudah terklasifikasi gitu. Nanti, masalah, ground-nya itu diklasifikasikan secara manual atau otomatis nanti, sesuai dengan, hasil dari prosesnya. Nanti tinggal oke, nanti yang selanjutnya adalah kita harus memilih, eee
DTM pada saat, grid metode-nya. Jadi nanti, si software akan memilih, atau akan memproses cukup bagian, ground-nya saja. Nanti, untuk bangunan, pohon, atau segala macam itu akan dihilangkan karena memang, dari filter LiDAR-nya saja sudah kita pilih ground gitu. Jadi nanti ketika di-run nanti dia, cukup apa, yang tampak itu adalah, DEM yang ground-nya saja, DTM-nya gitu. Jadi ketika pembuatan kontur nanti yang terbuat adalah yang hasil dari, berdasarkan dari data-data LiDAR yang kelasnya itu ground gitu. Jadi harus diklasifikasiin dulu menggunakan, bisa menggunakan auto classify, nanti bisa dipilih, apa namanya, parameternya, terus juga nanti, mau berapa point space, segala macam. Itu kalau misalnya ingin mengetahui, settingan-settingan itu di Knowledge Global Mapper di website-nya mereka sudah tersedia, nanti bisa penjelasan masing-masing dari si, fitur ini sudah dijelaskan gitu. Gitu jawaban dari saya, Mbak. Makasih banyak, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Lukman untuk jawabannya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena kita masih punya sedikit waktu untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi, masih bisa. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bertanya bisa langsung tuliskan di chat box-nya ya. Mungkin nih kalau sudah nggak ada, eee, mungkin bisa aku tutup untuk sesi Q&A-nya. Dengan berakhirnya sesi Q&A ini, kami akhiri juga untuk, webinar Global Mapper versi 24 ini ya. Semoga, webinar ini juga bisa membantu, rekan-rekan agar lebih familiar, lebih, bisa efektif menggunakan Global Mapper, khususnya yang versi 24.1 ini. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami semua ilmu yang telah diberikan. Saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya, yang sudah hadir, yang sudah setia menjadi, user Global Mapper juga. Kemudian saya juga mengingatkan kembali untuk rekaman webinar ini nantinya akan tersedia di, YouTube, Geonet Media ya namanya, media. Nanti linknya akan kami berikan ke email rekan-rekan, sekalian. Namun untuk mendapatkan e-sertifikat mungkin dapat diisi dulu, form feedback atau kuesioner yang telah saya berikan di chat box, agar nanti bisa kalian semuanya terdata dan kami juga menggunakan, datanya untuk meningkatkan kualitas dan servis yang akan kami tawarkan. Mungkin saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk bisa, mengakses, form feedback-nya ya. Itu sudah saya berikan di chat box. Bisa langsung diakses untuk link-nya, untuk link, feedback-nya. Karena feedback ini sangat penting sekali untuk bisa kita, memberikan materi-materi yang lebih baik ke depannya. Juga agar hadirin semua dapat terdata untuk e-sertifikatnya.
Iya, sama-sama Pak Alif. Terima kasih juga untuk, partisipasinya. Kami juga selanjutnya akan ada serial webinar-webinar yang lainnya, juga ada, eee, dari software ArcGIS mungkin nanti kalau Global Mapper kan sudah pasti nanti ada update dan, webinar-webinar juga, jadi mungkin bisa ditunggu untuk webinar. Mungkin untuk pengisian feedback formnya cukup, jadi jika masih ada pertanyaan tambahan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai kebutuhannya, mengenai, GIS solution, itu bisa langsung di email yang sudah saya cantumkan di, chat box itu ya, berbarengan tadi sama mungkin itu saja, pemaparan dari saya dan tim, kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi di webinar-webinar, GeoNet berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Nah, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih.